Hidup tidak adil. Ini cara stoik menghadapinya. Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil? Kamu bekerja keras, memberikan yang terbaik, tapi justru orang lain yang lebih beruntung. Lebih dari itu, mungkin kamu pernah melihat seseorang yang malas, tidak kompeten, bahkan menjilat atasan, tetapi justru dia yang dipromosikan. Kenapa hidup begini? Ini adalah kisah tentang Arya, seorang karyawan yang selama bertahun-tahun mengorbankan waktu dan tenaganya untuk pekerjaannya, hanya untuk melihat orang lain yang jauh lebih santai mendapatkan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah cara pandangnya selamanya. Pengkhianatan di kantor. Namun, saat daftar promosi diumumkan, nama yang muncul di layar bukan namanya. Kalau kerja keras tidak dihargai, lalu apa gunanya semua ini? Kemarahan yang tak berujung. Sepanjang hari, Arya tidak bisa fokus. Setiap kali dia melihat Bayu tersenyum bangga menerima ucapan selamat dari rekan-rekan kerja, amarahnya semakin membara. Itu Bayu, seorang pria yang datang lebih lambat, sering berleha-leha di kantor, dan yang paling menyakitkan, selalu mencari muka di depan atasan. Dada Arya terasa sesak, jantungnya berdegup cepat, tangannya mengepal. Dia merasa dihianati, bukan hanya oleh perusahaan, tetapi oleh kehidupan itu sendiri. Di kepalanya, muncul berbagai skenario. Haruskah dia menghadap atasan dan menuntut penjelasan? Haruskah dia mengundurkan diri sebagai bentuk protes? Atau haruskah dia mulai bermain licik seperti Bayu? Malam itu, Arya duduk sendirian di kamarnya. Dia membuka laptop dan mencari jawaban. Dia ingin tahu kenapa dunia ini begitu tidak adil. Hingga akhirnya, dia menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya, Stoicism. Di layar, muncul sebuah kutipan dari Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulu hidup sebagai budak sebelum menjadi seorang guru besar. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas bahwa beberapa hal ada dalam kendalimu dan beberapa tidak. Arya membaca kutipan itu berulang kali, perlahan, dia mulai memahami apa yang terjadi padanya. Promosi yang jatuh ke tangan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tapi bagaimana dia meresponsnya? Itu ada dalam kendalinya. Malam itu, Arya tenggelam dalam pemikiran. Dia menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Bukan hidup yang tidak adil, hanya saja dia salah fokus. Esok paginya, Arya kembali ke kantor, namun kali ini dia berbeda. Dia tidak lagi melihat Bayu dengan kebencian. Dia tidak lagi merasa hidup ini tidak adil. Dia menerima kenyataan. Tapi menerima bukan berarti menyerah. Kalau aku tidak bisa mengendalikan siapa yang dipromosikan, apa yang bisa aku kendalikan? Jawabannya muncul di benaknya, dirinya sendiri. Alih-alih mengeluh, Arya mulai memperbaiki strateginya. Dia tidak lagi hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Dia membangun jaringan, berbicara dengan orang-orang yang bisa membantunya berkembang. Dia mempelajari cara bernegosiasi, cara menghadapi politik kantor, dan cara membangun personal branding. Satu hal yang berubah adalah pikirannya. Dia tidak lagi bekerja hanya untuk validasi atau promosi, dia bekerja untuk mengembangkan dirinya. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, orang-orang mulai memperhatikannya. Bahkan, atasan yang dulu mengabaikannya mulai mendekatinya dan bertanya, "Arya, kamu tertarik mengambil proyek besar ini?" Tanpa dia sadari, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, Arya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari promosi. Sebuah perusahaan lain yang telah mengamati kinerjanya, menawarkan posisi dengan gaji 2 kali lipat dari yang dia miliki sekarang. Tapi bukan itu yang membuatnya tersenyum puas. Ketika dia menyerahkan surat pengunduran diri, Bayu, orang yang dulu mengambil promosi darinya, datang dengan wajah pucat. "Arya, aku dengar kamu keluar, tapi kenapa kamu terlihat bahagia?" Arya menatapnya sejenak. Lalu, dia tersenyum dan menjawab, "Karena aku berhenti berharap dunia ini adil, dan mulai fokus pada apa yang bisa aku kendalikan." Kesimpulan, cara stoik menghadapi ketidakadilan. Hidup tidak akan pernah benar-benar adil. Akan selalu ada orang yang lebih beruntung, lebih kaya, atau lebih diuntungkan keadaan. Namun, apakah kamu akan terus mengeluh, atau kamu akan bertindak? Dari kisah Arya, kita belajar. Jangan buang energi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokus pada dirimu sendiri, keahlian, jaringan, dan pengaruhmu. Terima kenyataan, tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Karena pada akhirnya, keadilan sejati bukanlah tentang dunia
yang memperlakukanmu dengan baik, tetapi tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sekarang, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan saat dunia terasa tidak adil? Komentar di bawah dan bagikan pengalamanmu. Call to action CTA. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video tentang stoicism dan cara menjalani hidup dengan lebih tenang dan kuat. Kita bertemu di video selanjutnya.